Tidak semua artis di tanah air memiliki jalan yang mulus hingga akhirnya mereka bisa sukses seperti sekarang ini. Ada beberapa artis Indonesia yang ternyata dulu hidup susah hingga pernah menjadi pemulung hingga supir truk sebelum akhirnya terkenal dan sukses. Nah, inilah beberapa artis dengan kehidupan pahit mereka di masa lalu, sekaligus profesi yang pernah mereka jalani. 1. Sony Wakwau. Sebelumnya, tak ada yang mengenal Sony, bocah kecil berkebutuhan khusus. Namun, setelah wajahnya muncul dalam sinetron laris, Emak Ijah Pengen ke Mekah, Sony mendadak jadi artis cilik. Bahkan, nama belakangnya pun bertambah menjadi Sony Wakwau. Soal kata wakwau mengacu pada ucapan khas yang sering disampaikan Sony ketika sedang berakting, "Bapak mana bapak?" Yang ditutup dengan kata, "Cilukba." Wakwau. Tapi, jauh sebelum Sony sukses dan dikenal sebagai artis cilik, Sony adalah seorang pemulung. Bahkan, dia dan keluarganya tinggal di sebuah bedeng tak layak di area pembuangan sampah. Lalu, mirisnya, meski kondisi fisik Sony tak sesempurna anak kecil lainnya, Sony masih harus bekerja demi keluarga. Dulu bukan jadi artis, melainkan jadi juru parkir di lokasi syuting sinetron, Emak Ijah Pengen ke Mekah. Melalui jasa sang sutradara sinetron, Emil Gehem, Sony diminta untuk tampil dan akhirnya dikenal sampai sekarang. Waktu itu juga dikabarkan kalau Sony sudah berhasil membeli rumah untuk keluarganya dan 1 unit motor untuk sang ayah ngojek. 2. Opi Kumis. Opi Kumis dikenal sebagai salah satu komedian Indonesia. Namun, jauh sebelum menjadi komedian papan atas, ternyata Opi pernah menjadi buruh kasar. Menurut pengakuannya, Opi pernah menjadi kuli bangunan yang hanya dibayar 12.000 per harinya. Mirisnya lagi, dengan uang itu, Opi tak bisa benar-benar memenuhi tuntutan hidup. Alhasil, Opi juga pernah terpaksa menjadi penjual baju bekas di lapak-lapak pinggir jalan. Makanya, tak aneh jika sampai saat ini pun Opi Kumis dikenal sebagai pelawak yang rendah hati dan apa adanya. 3. Inul Daratista. Pedangdut Inul Daratista dikenal sebagai penyanyi dangdut Indonesia yang fenomenal. Goyang ngebornya sempat membuatnya dihujat sekaligus dicintai. Namun, siapa yang sangka jika dulu Inul hidup susah? Inul memang sudah sejak lama mengawali karirnya sebagai penyanyi. Tapi, Inul tak langsung menjadi penyanyi papan atas, melainkan penyanyi dari satu panggung kecil ke panggung lain. Itu pun, Inul harus pasrah ketika menerima bayaran murah meriah setelah lelah bernyanyi seharian. Dalam akun media sosial Instagramnya, Inul pernah menceritakan masa sulitnya. Bahkan, sampai-sampai dia tak lulus sekolah menengah pertama (SMP) karena tak punya biaya. Inul bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ada uang, makan, enggak ada uang, dia puasa. Tulis Inul dalam media sosialnya beberapa waktu silam. 4. Kaisar Aditya Putra. Masih ingat dengan goyang Kaisar? Nah, dulu Kaisar Aditya Putra tiba-tiba menjadi sosok baru dalam panggung keartisan. Titel sebagai artis pun langsung melekat padanya. Namun, jauh sebelum Kaisar menjadi seorang artis atau komedian, dia pernah lebih dulu menjadi tukang ojek. Bayaran perharinya kadang tak lebih dari 40.000. Selain menjadi tukang ojek, Kaisar juga pernah menjadi asisten beberapa artis, seperti Yadi Sembako, Budi Anduk dan Bopak Castello. Namun, kini Kaisar memilih untuk mundur dari ingar-bingar dunia hiburan. Dia bersama sang istri,
Indah dari Mindrayanti, memutuskan untuk berhijrah dan berprofesi sebagai penjual baju dan makanan. Terlebih, setelah acara yang dulu dipimpin Kaisar, ditarik hak tayangnya karena sempat bermasalah. 5. Cinta Penelope, penyanyi lagu Keong Racun. Cinta Penelope pernah merasakan sulitnya hidup. Jauh sebelum dikenal publik, Cinta ternyata pernah menjadi pembantu rumah tangga. Hal itu pertama kali diungkapkan Cinta saat dia berada di hadapan para TKI yang siap mengadu nasib di negeri seberang. Saat itu, Cinta mengaku tak hanya pernah menjadi seorang pembantu rumah tangga, namun juga sempat menjadi penjual kue dan pengamen. Nasib Cinta membaik ketika ada seorang produser yang mengajaknya untuk syuting. Namun di sela-sela itu, Cinta tetap berjualan kue untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. 6. Charly Van Houten. Jauh sebelum menjadi anggota band ST12 atau yang sekarang dikenal sebagai Setia Band, Charly Van Houten pernah menjadi pengamen. Charly harus menjadi musisi jalanan demi menghidupi keluarga. Tak jarang Charly harus tidur di pinggir jalan, jika sudah terlalu lelah untuk pulang. Beruntung, Charly tak sendiri. Sang istri, Regina, selalu setia menemani. Saat itu, Regina membantu Charly mencari uang untuk menyambung hidup dengan menjadi penyanyi kafe. 7. Cita Citata. Pedangdut Cita Citata juga pernah punya pengalaman pahit dalam hidupnya. Jauh sebelum menjadi penyanyi dangdut terkenal seperti sekarang, Cita mengaku pernah menjadi LC alias Lady Companion di rumah karaoke. Bahkan saat itu, Cita sempat dikabarkan menjadi wanita pemandu karaoke plus-plus. Namun, Cita langsung membantahnya. Tahun 2013 silam adalah masa-masa awal Cita pindah ke Jakarta. Saat itu, kehidupan Cita belum senyaman sekarang. Dia mengawali karir sebagai penyanyi yang kerap tampil di hotel-hotel. Sampai pada akhirnya nasib baik berpihak pada Cita. Lewat lagu, Sakitnya Tuh di Sini, nama Cita langsung meroket.